Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran Ustaz ya? Ji, Ustaz, dengar. Dengar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melakukan pembelajaran melanjutkan materi yang kemarin. Lebih tepatnya ini materi yang baru. Kemarin kita bahas tentang nahwu. Untuk kali ini kita akan membahas tentang sorof. Dari materi yang sudah saya bagi di grup tadi, kita membahas tentang bab al-fawaid. Bab al-fawaid di dalam kitab Maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil fawaid. Fasal menjelaskan tentang fawaid. Fawaid itu apa? Fawaid itu adalah jamak dari faidatun. Faidatun, faidatani, jamak taksirnya adalah fawaid. Faidah itu bisa dimaknai sebuah pengetahuan atau sebuah teori-teori atau buah. Buah al-murad yaitu adalah pengetahuan-pengetahuan atau teori-teori. Yang pertama, poin pertama dari fawaid yang ada di dalam kitab Maksud, beliau mu'alif berkata, bil hamzi wa tat'ifi ad-dima lazim wa harfi jarin insulasian wusim. Artinya, dengan hamzah dan dengan tasjid, muta'adikanlah fi'il lazim. Dan juga dengan huruf jar. Ketika memang fi'il tersebut adalah fi'il sulasi. Jadi, bait ini mengatakan bahwa jika fi'ilnya fi'il sulasi, maka sulasi yang lazim bisa dimuta'adikan dengan hamzah, kemudian tat'if, yaitu tasdid, wa harfi jarin dan huruf jar. Jadi di dalam bait ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Apa itu sulasi, apa itu lazim, apa itu mutaati. Jadi yang pertama adalah fi'il sulasi. Fi'il sulasi adalah fi'il yang madahnya atau huruf pokoknya ada tiga tanpa adanya tambahan. Jadi dalam bahasa Arab, kalimat itu secara umum pasti berupa tiga huruf. Itu minimal. Jika ada kalimat dalam bahasa Arab yang hanya dua huruf, itu kebanyakan adalah tiga huruf yang dibuang salah satu hurufnya. Atau itu adalah isim-isim mabni seperti isim domir atau isim isyarah atau isim mausul. Tapi kalau isim-isim mu'rab dan fiil-fiil dalam bahasa Arab itu kebanyakan atau pasti berupa tiga huruf. Jika ada yang dua huruf, kemungkinan besar ada satu huruf yang dibuang. Contohnya di dalam beberapa kitab kita dicontohkan seperti damun, artinya darah. Damun itu diambil dari kata damawun aslinya. Kemudian wawunya dibuang menjadi damun. Kembali lagi ke pembahasan kita, fi'il sulasi ketika lazim bisa dimutaadikan dengan tiga hal atau dengan tiga cara. Fi'il lazim itu apa? Fi'il lazim adalah fi'il yang tercukupkan dengan fa'il, tidak butuh pada maf'ul. Itu fi'il lazim.
atau kata kerja yang hanya butuh pada subjek saja, tidak sampai pada objek. Kebalikannya adalah fi'il muta'ati. Fi'il muta'ati adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul. Itu fi'il muta'ati. Contohnya fi'il lazim. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti menangis. Menangis itu fi'il lazim. Zaid menangis. Kalau fi'il muta'adinya apa? Zaid menangisi ibunya. Jadi menangis itu adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak ada dampak kepada orang lain. Kemudian kalau menangisi itu berubah butuh pada objek atau maf'ul, di mana ada suatu hal yang lain yang terkenai dampak, yaitu ditangisi. Maka fiilnya berubah menjadi fiil muta'ati. Ini paham ya ini ya? Perbedaan antara fiil lazim dan fiil muta'ati. Datang. Datang itu fiil lazim. Mendatangi itu fiil muta'ati. Banyak itu fiil lazim. Memperbanyak itu fiil muta'ati. Nah, kalau kita ingin memuta'adikan fiil lazim yang sulasi, ada tiga cara. Yang pertama, hamzah. Kedua, tat'if atau tasjid. Ketiga, huruf jar. Ini sama seperti di dalam bait alfiyah itu. Kalau di dalam bait imriti tadi dikatakan bil hamzi wa tat'ifi ad-dima lazim. Kalau di dalam alfiyah dikatakan wa addi laziman bi harfi jarri wa in khudifan nasbulil mujarri ilahirihi itu. Yang pertama hamzah. Hamzah itu dalam artian fiil tersebut diikutkan wazan af'ala. Jadi fiil yang aslinya fa'ala diikutkan wazan af'ala. Seperti khoroja diikutkan wazan roja. Khoroja maknanya keluar, akhroja mengeluarkan. Khoroja zaidun, zaid keluar. Kalau akhroja zaidun yadahu, zaid mengeluarkan tangannya. Maka lafadz khoroja di sini berubah menjadi mutaati karena diikutkan wazan af'ala yaitu akhroja. Karuma atau karoma karima, mulia. Ini mulia adalah lazim. Tidak ada yang dimuliakan. Jadi sifat yang menancap pada seseorang. Kemudian memuliakan bahasa Arabnya adalah akroma. Ikut wazan af'al. Kan begitu. Maka coba kalau tadi saya kirim itu di PDF tadi kan ada Amsilat Tasrifiyah itu. Karangannya Syekh Muhammad Ma'asum bin Ali. Beliau ini adalah ulama dari Rembang yang dijadikan mantu oleh keluarga Tebu Ireng. Makam beliau berada di Tebu Ireng, Jombang. Beliau sudah merumuskan beberapa wazan. Jadi fi'il sulasi itu ada ini loh. Bab awal fa'ala yaf'ulu, bab 2 fa'ala yaf'ilu, kemudian bab 3 fa'ala yaf'alu, bab 4 fa'ila yaf'alu, bab 5 fa'ula yaf'ulu, kemudian bab 6 adalah fa'ila yaf'ilu. Nah, fi'il sulasi itu ada 6 bab itu, ada yang muta'ati, ada yang lazim. Nah, cara memutaadikan bagaimana? Yaitu tadi, salah satunya adalah ikut wazan af'ala. Di situ ada di halaman 16 itu, seperti akroma. Akroma yukrimu ikroman. Maknanya memuliakan. Amada yumidu imdadan. Amada menolong. Tapi sekali lagi wazan af'ala itu tidak semuanya berupa
wazan af'ala itu tidak semuanya berupa fi'il yang faedahnya untuk memutaadikan. Nah, kemudian ada pertanyaan ini dari saudara Saleh itu. Untuk memutaadikan lazim, apa sudah ditentukan kamus, apa bisa menambahkan sendiri Ustadz? Nah, memutaadikan fi'il lazim ini sifatnya adalah samai. Samai itu adalah sudah didengar dari kalam Arab. Kita tidak bisa sembarangan untuk mengkiaskan atau membuat sendiri. Itu tidak bisa. Tapi kalau toh kita membuat sendiri, itu tidak ada salahnya. Selama ada kiasnya. Walaupun ini adalah pendapat yang lemah. Namanya mukhalifun lil istimal dunal kias. Karena tidak semua huruf jar mutaadinya seperti tidak semua fi'il lazim mutaadinya sesuai dengan apa yang dalam kita angan-angankan. Ja'a maknanya kan datang. Ja'a ini tidak bisa kita tiba-tiba menggunakan hamzah menjadi ajwa'a, ini nggak bisa. Atau kita ikutkan wazan fa'ala menjadi jawa'a, nggak bisa. Karena ja'a itu secara samai oleh kalam Arab takdiyahnya dengan wasilah huruf jer. Ja'an nabiyyu birrisalah. Telah datang kanjeng Nabi dengan membawa risalah kenabian. Kayak gitu. Jadi takdiyah itu tidak bisa sembarangan untuk kita rumuskan atau kiaskan. Jadi mutaaddi itu dengan melihat kalam Arab atau samai. Lantas apa tujuan kita untuk belajar ini? Belajar ini adalah untuk bisa mengetahui makna suatu wazan, makna suatu lafat. Oh, ini ikut wazan fa'ala, kemungkinan faedahnya adalah takdiyah atau mutaaddi. Oh, ini ikut wazan af'ala, kemungkinan af'ala ini adalah fi'il mutaaddi, bukan fi'il lazim seperti itu. Maka dari itu, kunci untuk bisa membaca kitab apa? Sering-sering belajar kitab gundul atau kitab kosong yang tidak berharokat. Insya Allah nanti zauk kita atau daya rasa kita akan terpacu terus-menerus. Kalau hanya teori saja tidak bisa. Intinya sering buka kamus dan sering-sering latihan baca turos ulama. Kan begitu. Kemudian kita lanjutkan. Cara memutaadikan yang kedua itu adalah ikut wazan fa'ala atau tasjid. Di sini dicontohkan seperti kasaro, artinya memecah. Dari fi'il kasaro pecah. Kasaro memecah. Contoh lain, kathuro, artinya banyak. Kalau kasaro, maknanya memperbanyak. Begitu. Kalau di dalam tasrif yang saya kirim tadi, itu berada di bab sebelum wazan af'ala. Nanti jenengan bisa membukanya di halaman 14. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi di sini dikatakan sulasi mujarrad dipindah ke wazan fa'ala dengan tambah hamzah. Faedahnya ada di sini disebutkan ada beberapa. Yang pertama adalah takdiyah. Yang kedua adalah adilalah alat taksir. Menunjukkan makna banyak. Tapi kebanyakan wazan fa'ala ini tujuannya adalah untuk memutaadikan fi'il lazim. Seperti ini. Farroha. Lihatin ya ini. Farroha. Farroha yufarrihu artinya menggembirakan. Dari fariha yafrohu. Fariha yafrohu maknanya gembira. Tapi kalau farroha yufarrihu
menggembirakan atau menyenangkan. Dan nawwara yunawiru, memberikan nur. Bayana yubayinu, memberikan keterangan. Bana artinya jelas, kalau bayana yubayinu maknanya memperjelas. Kemudian yang terakhir, cara memutaadikan fi'il lazim yaitu dengan huruf jar. Seperti lafaz marartu bizaidin, hakamtu bizaidin. Jadi huruf jar itu sebenarnya tidak hanya berfaedah seperti bizaidin, faedahnya adalah ilsok, makna bertemu. Tapi huruf jar itu juga mempunyai fungsi, yaitu memberikan dampak suatu fiil yang aslinya hanya kepada satu orang, yaitu fa'il, bisa memberikan dampak kepada yang lain, yaitu dengan wasilah huruf jar. Maka huruf jar dikatakan takdiyah. Takdiyah itu artinya adalah berentek atau apa ya, dalam bahasa Indonesia itu berentek itu eh, memberikan dampak yang lebih, itu namanya takdiyah. Jadi ketika marortu maknanya saya melewat, saya lewat. Kalau marortu bizaidin, saya melewati Zaid. Atau saya bertemu dengan Zaid, itu juga bisa. Jadi fungsi dari huruf jerba di sini tidak hanya untuk ilsok, tapi di sisi lain dia berfungsi sebagai penambah dampak suatu pekerjaan yang aslinya hanya pada satu orang, yaitu fa'il. Dia hanya lewat, kemudian diberikan dampak kepada yang lain, orang lain menjadi orang yang dilewati. Maka namanya takdiyah. Tapi sekali lagi, huruf jar ini dijadikan sebagai wasilah untuk memutaadikan fiil itu bermacam-macam. Ada huruf jar ba, ada ila, ada min, ada an. Nah, ini semua tidak dapat kita kiaskan, tidak dapat kita membuat sendiri. Bisanya dari apa? Bisanya adalah melalui kalam Arab dengan melihat kamus atau melihat turos-turos ulama. Contohnya begini, ada hadis Kanjeng Nabi berbunyi, Faman rohiba an sunnati, barang siapa yang benci atas sunatku. Ketika pakai an, itu faedahnya adalah benci. Tapi faman rohiba fi sunnati, pakai fi, rohiba berubah menjadi makna senang. Nah itu semua tidak dapat kita kiaskan. Itu adalah sifatnya samai. Didengar dari kalam Arab. Cara mengetahuinya bagaimana? Kita sering-sering membaca kitab salaf agar kita tahu ini huruf eh, agar kita tahu fil ini cara mutaadikan pakai huruf apa kan. Kalau jaa pakai ba, kalau al mutawaffa pakai ain dan lain sebagainya itu. Itulah salah itulah tiga cara bagaimana kita untuk memutaadikan fiil lazim. Mungkin sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan dari teman-teman. Monggo. Cara memutaadikan fi'il lazim tadi. Atau begini, bahkan begini. Huruf jerba atau lafat-lafat yang diikutkan wazan af'ala dan fa'ala itu tidak hanya untuk memutaadikan saja. Tapi bisa halnya berlaku ketika ada fi'il yang hanya punya satu maf'ul diikutkan wazan fa'ala, maka dia bisa menjadi mempunyai dua maf'ul. Contohnya, alima. Alima maknanya mengetahui. Alima Zaidun, anak Amron Koimun. Zaid mengetahui bahwa Amr berdiri. Tapi kalau ikut wazan alama, eh,
alima diikutkan wazan fa'ala menjadi alama, maka maf'ulnya tidak hanya satu menjadi dua. Alama Zaidun Amron Darsan. Zaid memberikan pengajaran kepada Amr, yakni sebuah pelajaran. Jadi sebenarnya wazan af'ala dan fa'ala itu tidak hanya memutaadikan fi'il lazim, tapi bisa membuat fi'il mutaaddi yang aslinya maf'ulnya satu bisa menjadi dua. Jadi begitu. Mungkin sebelum saya lanjut ada pertanyaan. Eh, bis- nah, Ustaz, bisa diulang penjelasan terkait huruf jar dalam memutaaddikan? Soalnya masih belum terlalu paham. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya. Seperti huruf jar itu bisa membuat fi'il lazim menjadi fi'il mutaaddi. Ada fi'il yang maknanya makna pekerjaan yang hanya dilakukan oleh fa'il. Fi'il itu tidak dapat berdampak pada maf'ul, maka bisa kita rubah dengan menambahi huruf jar sehingga dia hukumnya menjadi fi'il mutaaddi. Seperti marro maknanya lewat. Kalau ditambahi huruf jar ba menjadi melewati. Maror tu saya lewat. Kalau maror tu bizaidin saya melewati Zaid. Maka ba ini faedahnya adalah litakdiyah untuk memutaadikan suatu pekerjaan yang hanya berdampak pada fa'il, dia bisa berdampak pada maf'ul. Yang aslinya maknanya lewat, bisa menjadi makna melewati. Marortu bizaidin. Kan begitu. Kalau marro lewat. Contohnya, hakama. Hakama bijaksana bisa. Orang yang menghukumi bisa. Nah ini tidak bisa langsung kita memberikan maf'ul. Tapi harus ada wasilah huruf jar menjadi hakam tu bizaidin. Contohnya, contohnya apa ya? Contoh yang lain seperti lafat seperti lafat apa ya? Yaitu eh, rohiba tadi. Itu bisa bermakna senang atau bisa bermakna menyenangi atau membenci ketika ada huruf jar, fi, fa, atau an. Kan begitu. Mungkin itu yang mungkin yang masih ditanyakan. Contohnya seperti lafat zahaba, pergi. Saya pergi. Kalau pergi kan cuma satu pekerjaan yang berimbas pada fa'il saja. Tapi kalau zahabtu ilal madrasah, saya pergi ke madrasah. Jadi memang ilah ini faedahnya li ta'diyah. Ta'diyah itu maknanya adalah makna berdampak yang aslinya hanya pada fa'il, makna itu gara-gara ada huruf jerba, maka pekerjaan itu bisa berdampak pada perkara yang lain. Mungkin itu ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman. Nah, sekali lagi untuk mengetahui huruf jerba ini menjadi makna takdiyah itu sifatnya adalah samai. Samai itu kita tidak dapat membuat sembarangan. Itu bisa kita lihat dari kalam Arab. Kita dengar dari kalam Arab.
Kalau kiasi kan bisa dibuat rumus sendiri, kita bisa membuat sendiri, tapi kalau samai tidak bisa. Sering-sering buka kamus berarti. Maka tips dari saya, kalau kita pengen belajar apa namanya turos ulama, ya sering-sering kita baca kitab-kitab tanpa berharokat. Sering-sering kita latihan untuk mengartikannya, kita menganalisa ini hurufnya huruf jar apa, ini faedahnya dia atau tidak, ini wazannya apa, harus begitu, sering-sering begitu. Selanjutnya, di dalam bait al-imriti maksud dikatakan wa ghairuhu addi bimat akhara wa in hadaftaha falazima yuro. Nah, adapun wa ghairuhu selain fi'il sulasi maka bisa dimutadikan dengan cara yang terakhir yaitu dengan huruf jar. Berarti ada tiga cara untuk memutaadikan fi'il lazim itu tertentu jika fi'il lazimnya fi'il sulasi. Tapi kalau selain fi'il sulasi, maka satu-satunya cara untuk memutaadikan adalah dengan wasilah huruf jar. Kan begitu. Wa in hadaftaha falazima yuro. Nah, jika kita tidak mengikutkan suatu fi'il lazim pada salah satu dari tiga cara tadi, fi'il lazim kita tidak ikutkan wazan af'ala, fa'ala atau kita tidak menambah huruf jar, maka fi'il lazim tetap dia statusnya sebagai lazim. Langsung saja kita lihat di arti secara global. Adapun fi'il lazim dari selain fi'il sulasi mujarrad itu hanya bisa dimutaadikan dengan huruf jar seperti intolako zaidun bi khalidin. Intalako zaidun bi khalidin. Intolako berangkat gitu aja. Siapa zaidun zaid bi khalidin dengan Khalid. Kalau intolako saja itu faedahnya adalah lazim. Kalau kita mau memutaadikan ini tidak bisa kecuali hanya dengan huruf jar. Dan begitu. Kalau salah satu dari tiga cara itu ditinggalkan, maka fi'il lazim tetap berada pada kelazimannya. Contohnya begini, dakhola itu maknanya kan masuk, tapi bisa dimutaadikan dengan, seingat saya, yang saya ketahui itu ada dua dakhola. Ikut wazan af'ala dan ditambah huruf jar. Berarti dakhola maknanya masuk, adkhola memasukkan. Atau pakai huruf jar fi. Dakhola zaidun fil masjid. Zaid memasuki masjid. Kan begitu. Tapi kalau dakhola yudakhilu tadkhilan ikut wazan fa'ala yufa'ilu, selama ini saya pribadi belum pernah mendengarkan atau melihat dari kalam Arab dakhola diikutkan wazan fa'ala. Nah, itu buktinya ini samai bukan kiasi. Untuk fi'il lazim dan fi'il muta'addi sudah cukup ya ini ya dari teman-teman ini. Cukup? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke fawaid yang selanjutnya. Di dalam bait maksud dikatakan liso dirim minim ro'aini fa'ala wa qallakal ilahu zaidan qotala. Wazan fa'ala ini tujuannya untuk menerangkan pekerjaan yang timbul dari dua orang. Wazan fa'ala itu menerangkan pekerjaan yang timbul dari dua orang. Dan dianggap sedikit seperti lafadz al-ilahu zaidan qotala. Jadi
Saya ulangi, fa'ala itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang. Doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr. Tapi kalau kita ikutkan wazan fa'ala menjadi doroba Zaidun Amron, maka artinya adalah Zaid pukul-pukulan dengan Amr. Maka wazan fa'ala ini maknanya adalah saling memukul, saling membunuh, saling berlomba-lomba, kan begitu. Maka di sini dikatakan fi'il sulasi mazid rubai yang ikut wazan fa'ala itu yang banyak berfaedah musyarakah bainal isnaini. Musyarakah bainal isnaini. Ya ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang. Contohnya ini, doroba Zaidun Amron. Zaid pukul-pukulan dengan Amr. Dari kata doroba Zaidun Amron nggak pakai alif, itu maknanya memukul. Kalau doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Amr. Itu faedah yang banyak dalam wazan fa'ala. Makna saling. Namanya musyarakah bainal isnaini. Maka dalam bahasa Arab, perang itu apa? Bahasa Arabnya. Kalau membunuh, bahasa Arabnya kotala yaktulu kotlan. Tapi kalau perang dalam bahasa Arab itu kotala yukotilu kitalan. Paten-patenan. Saling membunuh ya perang itu. Tapi wakolakal ilahu zaidan kotala. Dan lafat dan wazan fa'ala ini hukumnya sedikit ketika maknanya tidak musyarakah seperti al-ilahu zaidan kotala. Allah atau Tuhan membunuh Zaid. Nah, ini kotala di sini faedahnya bukan musyarakah bainal isnain, tapi faedahnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang, yaitu Allah. Tidak mungkin Allah dan Zaid saling membunuh, tidak mungkin. Maka kotala di sini faedahnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang atau dilakukan oleh fa'il saja. Maf'ul tidak melakukannya atau tidak dikatakan sebagai faedah musyarakah bainal isnaini. Mungkin dari ini dulu, dari teman-teman wazan fa'ala ada yang ditanyakan, musyarakah bainal isnaini ini. Sudah cukup? Jadi fa'ala maknanya saling. Fa'ala saling. Fa'ala saling bekerja. Doroba saling memukul. Qotala saling saling membunuh. Kan begitu. Nah, coba lihat di dalam PDF yang saya kirim tadi tentang amsilatut tasrifiyah, wazan fa'ala, halaman 14 itu, ini. Kalau di sini faedahnya tidak hanya musyarakah bainal isnain. Jadi dikatakan yungqolu sulasil mujarad ila wazni fa'ala. Sulasi mujarad dipindah kepada wazan fa'ala biziyadatil alifi ba'dal fa'i dengan menambahkan alif setelah fa' fi'il. Tujuan pertama apa? Lil musyarakah bainal isnaini. Faedahnya adalah untuk mengetahui bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh dua orang. Contohnya doroba zaidun amron. Kemudian faedah yang kedua untuk makna fa'ala, yaitu kadang fa'ala itu maknanya untuk taksir, memperbanyak. Contohnya do'afallah. Do'afa maknanya Allah memperbanyak, melipat gandakan. Kan begitu. Atau fa'ala, faedahnya nomor 3 ini adalah maknanya af'ala, yakni untuk ta'diyah. Contohnya afakallah. Semoga Allah mengampunimu. Kan begitu. Atau fa'ala itu maknanya makna fa'ala fi'il sulasi mujarrad. Contohnya safaro zaidun. Safaro itu tidak makna musyarakah tapi maknanya bepergian. Safaro zaidun, Zaid bepergian. Jadi faedahnya fa'ala
sebenarnya banyak, tapi umumnya fa'ala itu mempunyai makna musyarakah bainal isnaini, adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang secara bersamaan atau bergantian begitu. Kemudian walahuma auzaidan tafa'ala waqad ata li ghairi waqi'in jala. Wazan tafa'ala ini faedahnya musyarakah bainal isnaini lebih atau lebih. Tafa'ala itu adalah faedahnya adalah untuk pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih, tapi waqad ata li ghairi waqi'in jala. Dan qad ata walaupun qadnya masuk pada fi'il madhi tapi faedahnya adalah taklil ini. Terkadang wazan tafa'ala itu tidak hanya mempunyai faedah musyarakah. Contohnya, jadi kesimpulannya tafa'ala itu faedahnya kebanyakan adalah musyarakah bainal isnaini fa'aksar, pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Contohnya seperti lafadz tasolahal qaumu. Tasolaha saling berdamai. Siap al qaumu kaum, kaum saling berdamai, saling suluh. Tadoroba zaidun wa amrun wa bakrun. Zaid, Amr, dan Bakar pukulan. Itu sama seperti fa'ala. Tapi kalau sebenarnya ada beberapa sumber di dalam kitab sorof kita, ada perbedaan musyarakah bainal isnaini di dalam fa'ala dan tafa'ala. Kalau fa'ala, musyarakah bainal isnaini itu bisa diketahui siapa pertama kali yang melakukan pekerjaan. Tapi kalau ikut wazan tafa'ala, musyarakahnya itu adalah musyarakah yang tidak dapat diketahui siapa yang pertama kali melakukan kerjaan. Contohnya seperti doroba Zaidun Amron. Zaid pukul-pukulan dengan Amr. Tapi kalau dalam wazan fa'ala yang memukul pertama adalah Amr. Tapi kalau diikutkan wazan tafa'ala menjadi tadoroba Zaidun wa Amrun, Zaid dan Amr pukul-pukulan, itu tidak diketahui yang memukul dulu siapa. Nah itu bedanya musyarakah bainal isnaini di dalam bab fa'ala dan bab tafa'ala. Kemudian waqad ata li ghairi waqi'in jala. Terkadang tafa'ala itu mempunyai makna yang lain. Dan terkadang berfaedah idharu ma laisa fil waqi'. Terkadang berfaedah menampakkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak terjadi atau pura-pura. Contohnya tamarodo zaitun. Kan dari marido atau marodo. Marido maknanya sakit. Kalau tamarodo bukan sakit-sakitan bukan, tapi tamarodo maknanya pura-pura sakit. Itu maknanya makna pura-pura. Atau makna takalluf kalau dalam kitab kita. Itu faedahnya tafa'ala. Jadi tafa'ala itu musyarakah bainal isnaini dan mempunyai faedah lain. Terkadang faedahnya adalah ini takalluf. Coba dilihat di dalam PDF Amsilatut Tasrifiyah itu. Kita lihat wazan tafa'ala ya. Wazan tafa'ala di situ halaman 20. Di sini faedahnya dikatakan sulasi dipindah ke wazan tafa'ala dengan tambahan tak di awalnya dan alif setelah fa. Tujuan pertama adalah musyarakah bainal isnaini faksar. Kemudian faedah yang kedua li'idhari ma laisa fil waqi'. Menampakkan suatu hal yang secara kenyataan dia tidak mempunyai hal itu atau tidak mengalaminya. Tamarodo pura-pura sakit. Adharul marot walaysa fihi marot. Menampakkan sakit padahal dia tidak sakit. Walil wukuk tadrijan. Ini faedah yang ketiga. Terjadi secara step by step. Contohnya tawarodal qaumu.
datang step by step. Siapa al-qaumu kaum. Kaumnya itu datang secara bertahap dan lain sebagainya. Dan wazan faedahnya mutawa'ah dan lain sebagainya ini. Tapi secara kebanyakan tafa'ala faedahnya adalah musyarakah bainal isnaini fa'aksar. Mungkin itu dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Wazan tafa'ala sudah cukup ya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Kita lanjutkan teori yang selanjutnya atau fawaid selanjutnya di dalam kitab al maksud dikatakan wabdil lita'il ifti'ali to'an infaun min ahrufin li'idbakin tabin. Jadi taknya wazan ifti'al atau ifta'ala ini diganti to ketika fa fiilnya itu berupa huruf-huruf idbak. Kalau contoh kalau keterangan di bawahnya fi'il sulasi mazid humasi yang ikut wazan ifta'ala itu apabila fiilnya berupa huruf idbak yaitu shot, dot, tok dan dok, maka taknya harus diganti dengan tok. Berarti ifta'ala. Ifta'ala ini ada hamzah, ada fa fiil, ada tak ziyadah, ada ain fiil, ada lam fiil. Ketika ketika fa fiilnya berarti antara hamzah dan tak ini berupa huruf idbak yaitu shot, dot, tok dan tok, maka taknya harus diganti dengan tok. Contohnya seperti lafaz istobaro. Istobaro aslinya adalah istabaro. Istabaro berarti sobaro, sobaro fi'il sulasinya diikutkan wazan ifta'ala menjadi istabaro. Nah, di sini fa fiilnya berupa huruf shad. Ini namanya huruf idbak. Maka ketika demikian tak ziyadahnya diganti dengan to. Istobaro berubah menjadi istobaro. Sama seperti irtoroba, aslinya irtaroba. Fa fiilnya berupa dot, maka taknya harus diganti dengan tok karena dot min jumlati ahruful idbak. Karena dot itu termasuk golongan dari huruf-huruf idbak menjadi ittobaro. Ittoroba maksud. Ittaroba menjadi ittoroba. Mungkin itu. Maka siapa namanya? Teman-teman jangan janggal nanti. Wazan ifta'ala tapi kok mauzunnya adalah istobaro, taknya mana? Oh itu sebenarnya tak tapi diganti huruf idbak. Kaidahnya apa? Wabdil ta'il ifti'ali to'ain fa'un min ahrufin li'idbakin tabin. Nanti dilihat itu. Di dalam ini teman-teman semua pernah belajar amsilatul tasrifiyah ini ya? Pernah semua ya ini Saya ya? belum Ustaz. Gimana? Ada yang belum? Saya belum. Nah, saya sarankan teman-teman yang belum pernah belajar amsilatul tasrifiyah untuk membuka itu kalau bisa dihafalkan wazan-wazan dan mauzunnya. Karena itu sangat memudahkan. Kalau kita melihat kitab sorof dan qawaidus sorfiyah itu akan menemui banyak teori lah oleh Syekh Maksum diringkas dengan kitab yang menarik dan mewakili semua kebanyakan kaidah dalam kitab-kitab sorof itu. Coba lihat itu. Ifta'ala ya. Ifta'ala ini. Oh ini ada yang terputus ini halamannya ini. Nanti sampai lihat di PDF-nya. Ini lagi error ini. Yang sekali lagi
kunci dari bisa membaca turos ulama itu adalah tasrif. Jika tasrif Anda buruk, tidak mungkin bisa mengartikan dan membaca dengan baik. Kalau kita berbicara nahwu, kadang suatu kalimat itu bisa diraba artinya secara global. Tapi kalau makna terperinci itu tidak akan bisa kita temukan tanpa kita mengetahui sorof. Sorof itu harus tahu wazan-wazannya, harus hafal sihot-sihotnya, harus di luar kepala. Katakanlah saya mengatakan taklim. Taklim itu apa ya sihotnya? Langsung taklim itu masdar dari alama yu'alimu takliman. Kemudian ada mu'alim, ada muta'alim. Ini bedanya apa? Sama-sama isim fa'il ini mu'alim dan muta'alim. Oh, mu'alim itu ikut wazan alama yu'alimu fahuwa mu'alimun. Maknanya orang yang memberikan ilmu atau pengajar. Karena muta'alim itu dari ta'alama ya ta'alamu. Orang yang berusaha menghasilkan ilmu. Berarti itu dikatakan sebagai murid. Kalau muta'alim adalah murid, kalau mu'alim adalah gurunya. Nah, itu harus tahu. Seperti kita mengatakan malaka yamliku, maknanya memiliki. Kalau tamalaka ya tamalaku apa maknanya? Menerima kepemilikan. Berarti orang yang dikasih tamalaka ya tamalaku. Kalau malaka yumaliku tamlikan apa? Orang yang memberikan kepemilikan. Nah, itu faedahnya macam-macam. Malaka memiliki, tamalaka dia menerima kepemilikan. Kalau malaka yumaliku dia memberikan kepemilikan. Tanpa adanya sorof tidak mungkin kita bisa mempelajari kitab-kitab turos para ulama. Mungkin kalau nahwu sebenarnya kitab jurumiyah pun sudah cukup untuk teori. Tapi untuk praktek sorof itu penting banget. Kita lanjutkan teori yang selanjutnya. Tadi wazan tafa'ala. Sekarang kita menuju ke bait kama tasiru dalan inzayan takun audalan audalan kal istijarisun. Artinya, fiil yang ikut wazan ifta'ala, jika fiilnya berupa za, dal, dan dal, maka ta ifta'ala harus diganti dengan dal. Contohnya, berarti ifta'ala, jika fiilnya berupa salah satu dari tiga huruf ini, za, dal, dan dal, maka taknya harus diganti dengan dal. Contohnya, izdakaro. Izdakaro arti aslinya adalah iztakaro. Iztakaro ini fa'filnya kan dal ini. Maka ketika fa'filnya berupa dal, maka tak ziyadahnya harus diganti dengan dal menjadi izdakaro. Contoh id ta'a. Ini kan fa'filnya berupa dal ini. Maka tak ziyadahnya harus diganti dengan dal menjadi id ta'a. Idda'a. Idda'a menjadi idda'a. Kan begitu. Istajaro. Nah ini kan ada za berupa fa'fi'il. Maka taknya harus diganti dengan dal menjadi istajaro. Mungkin ini teori yang sederhana ini. Sangat mudah untuk dipahami tapi harus dihafal. Kalau nggak hafal akan sulit ini. Ada yang ditanyakan ini dari teman-teman ini? Teori yang sebelum akhir ini? Nanti dipelajari, yang nggak paham bisa ditanyakan kepada saya di WhatsApp, nomor saya di grup ada itu. Nanti nomor jenengan juga saya simpan ini. Terakhir, wa intakun fal ifti'aliyya sakan awawan au thasayron tawadhiman. Jadi, jika fi'il yang ikut wazan ifta'ala
itu fa fiilnya berupa ya, wawu atau sa. Berarti ifta'ala, fa-nya itu ya, wawu atau sa, maka fa fiilnya harus diganti dengan tak. Kemudian tak tersebut harus diidghamkan. Contohnya seperti iwtasola. Berarti wasola diikutkan wazan ifta'ala menjadi iwtasola. Karena fa fiilnya berupa wawu, berarti wawu yaksa. Kalau fa fiilnya berupa wawu, maka fa fiil ini harus diganti dengan tak menjadi ittasola. Ittasola kemudian diidghamkan menjadi ittasola tasjid ini. Seperti ini, itasaro. Fa fiilnya berupa ya. Maka ini harus diganti menjadi tak, menjadi ittasaro, diidghamkan menjadi ittasaro di tasjid. Istahoro, ini fa fiilnya berupa sa, maka sa ini harus diganti dengan tak menjadi ittahoro. Mungkin itu beberapa teori sorof pada pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan dari teman-teman? Sekali lagi, sorof itu tidak terlalu banyak teori sebenarnya. Tapi adalah bagaimana kita sering untuk melatih kita untuk mentasrif. Untuk merubah akar kata satu ke kata yang lain. Itu kuncinya itu. Jadi sekali lagi harusnya begini. Kalau pelajaran yang paling efektif adalah ketika kita adakan sesi saling bertanya atau saya bertanya untuk menentukan faedah, sigot, dan wazan pada suatu kata. Nanti kalau itu bisa kita biasakan, insya Allah ketika membaca turas ulama, walaupun tidak ada harokatnya, walaupun tidak ada artinya, kita bisa mengetahui dengan mengetahui faedah dan harokat-harokat yang ada di dalam wazan-wazan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan sebelum kami tutup, teman-teman ini? Sudah cukup ya? Jika belum paham, nanti tanyakan lewat chat WA saja, nggak apa-apa. Nah, Ustaz. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.